Halo, Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Nah, kami dari kelompok 1 pada hari ini kami mau bahas tentang konflik di sebuah gereja yang sudah kami wawancarai dan sempat kami research juga. Jadi gini guys, di gereja ini tuh biar gue kasih tahu dulu masalahnya. Gereja ini tuh berdiri di sebuah komplek perumahan, nih. Nah, ini bukan gereja yang gede, tapi dia gereja yang kecil aja nih, cuma kayak ya udah gereja bentuk bangunannya seperti rumah, nggak ada logo salib seperti gereja pada umumnya. Tapi masyarakat di sekitar ini ada dua kubu nih, yang satu mendukung banget adanya gereja ini, yang satu itu kayak aduh gak mau banget nih kalau ada gereja di sini, kayak seakan-akan mengganggu banget gitu. Sampai ada yang kayak ngelakuin rasis, sampai kayak ngerusak gitu, tapi nggak yang gimana-gimana sih, ngerusaknya cuma kayak sekedar kayak nyoret-nyoret atau kayak gitu. Nah, menurut pandangan kalian nih, kita kan hidup di Indonesia nih, berbeda-beda ya kepercayaannya, sukunya. Menurut kalian gimana nih dari sisi kalian, tanggapan kalian tentang kasus yang ada di gereja ini? Coba deh sekarang dari Ricky dulu, menurut Ricky gimana nih? Jadi pertama-tama dari pandangan pribadi gue dulu ya. Boleh. Nih, kalau misalnya dari pandangan pribadi gue itu alhamdulillahnya gue itu hidup di lingkungan yang lumayan baik, dimana kayak sebenarnya tuh intoleransi kayak yang tadi diceritain sama teman saya ini Tasya, itu tuh kayak jarang banget. Soalnya kayak di sekolah pun saya itu udah lumayan banyak gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang minoritas, emang ya udah semuanya nimbrung aja gitu. General aja gitu ya. Ya banyak, pokoknya beragam banget deh di sekolah gue dulu. Nah makanya tuh gue sebenarnya belum nemu hal kayak gitu. Tapi kan kasusnya juga lumayan banyak juga ya, kayak di pembahasan yang ada di berita, entah di mana itu kan ada aja tuh yang kayak masih mereka itu kayak intoleransi agama atau rasnya itu kan masih banyak banget tuh. Nah menurut gue sendiri sih kalau hal-hal kayak begitu tuh seharusnya emang benar-benar nggak bisa dihirauin ya. Jadi kayak pemerintah tuh sebenarnya harus cukup bertindak saat itu juga, entah langsung dari pemerintahnya atau mungkin masyarakat sendiri yang kayak sadar kalau hal ini salah tuh juga bisa membantu. Nah sebenarnya kenapa gue bilang dari pemerintah, nah ini menarik nih. Jadi ada di salah satu Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya juga udah dijelasin nih, dari dulu juga sebenarnya udah ada. Jadi di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu sebenarnya ada ngejelasin di mana pemerintah itu membebaskan para penduduknya itu untuk memiliki keyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi negara ini sebenarnya udah ngejamin nih kebebasan umatnya dalam beragama. Jadi yang bikin gue bingung adalah kayak kenapa kayak masih banyak orang nih yang kagak sadar nih kalau hal-hal kayak begitu tuh malah justru memecah belah negara loh. Padahal kayak dari dulu tuh kita udah diajarin, misalnya kayak di pelajaran PPKN sendiri kan itu kan udah diterapin banget tuh, dimana ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Kayak kita di Indonesia ini kan kayak banyak banget beragam suku, budaya, itu kan udah banyak banget. Jadi gue masih bingung kenapa sampai sekarang nih masih banyak aja nih orang yang intoleransi dalam hal agama, dalam ras, suku. Nah jadi menurut gue sih begitu aja sih. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya hal yang harus itu kita kayak bisa menerima itu, tapi banyak banget orang yang nggak bisa menerima itu juga. Dan kita kayak menurut gua, kita sebagai orang yang sadar betapa pentingnya persatuan itu, kita juga harus aware nih gimana caranya. Misalnya kayak ada teman kita nih yang emang dia itu masih rasis, kita itu harus ngasih tahu dia kalau misalnya hal-hal kayak begitu tuh udah salah loh gitu. Nggak seharusnya dilakukan ya. Kayaknya bukan cuma di lingkungan gereja aja kali ya. Mungkin di lingkungan sekolah, pertemanan itu masih banyak banget rasis-rasis kayak gitu ya. Yang kayak orang-orang tuh nggak sadar sama mereka harusnya tuh toleransi, harusnya kayak oh ya udah karena memang kita beda-beda harusnya saling menghargai gitu. Berarti kalau dari sisi hukum gitu ya. Oke, terus kalau dari sisi Pani nih, Pani mau jelasin dari sisi apa? Kalau gue sih maunya dari sisi sosial ya. Oke, sosial. Gimana tuh? Orang-orang ini sekarang ya kalau masalah gereja ada yang mendukung, ada yang enggak kan? Benar. Kita terbagi sama dua kubu. Benar, dua kubu. Nah, biasanya tuh muncul karena ada ketegangan. Ketegangan tuh gimana tuh maksudnya? Antara ada kebutuhan yang beribadah banget, sama yang kondisi sosial itu enggak seketat. Biasanya kan yang begitu tuh, maaf tapi mayoritas agama di Indonesia. Cuman kita nggak tahu ya kenapa kebanyakan pola pikir mayoritas nih begitu pikirannya. Kenapa kayak menyudutkan ini, menyudutkan itu. Kita sebagai yang minoritas
mau speak up, mau ngomong juga ke pemerintah bagaimana. Mungkin kasarnya mereka merasa kayak lebih berkuasa kali ya. Benar. Merasa lebih superior di antara di gitu. agama lain. Makanya seperti yang Ricky bilang tadi, banyak kasus-kasus di luar gereja juga, ada di wihara juga, ada di gereja Katolik gitu. Iya. Itu banyak banget. Kasus-kasus kayak gitu mungkin sering terjadi di kaum-kaum yang minoritas Iya, kayak benar. gitu. Banyak juga yang kayak nggak setuju dibangun ini, nggak setuju adanya acara ibadah ini. Gitu. Nah, di gereja ini nih ya, kayak tadi dua kubu ini tuh nih ya, kubu yang pertama itu mereka kan nggak dukung nih, nggak dukung, entah kenapa ya, mereka merasa kayak ini kok mengganggu banget gitu. Padahal ya di gereja ini tuh cukup teratur, parkiran kendaraan teratur, mereka beribadah juga suaranya nggak sampai keluar, nggak mengganggu. Tapi kayak kenapa sih kok kayaknya mengganggu banget gitu. Nah, dari sisi yang mendukung ini mungkin mereka pikirnya lebih terbuka kali ya, lebih kayak oh ya udahlah, kita masing-masing aja gitu ya. Kayak kalau misalnya di agama gue tuh ada di surat Al-Kafirun ayat paling terakhir yang mana lakum dinukum waliyadin, yang mana artinya itu agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Jadi menurutnya ini negasin kalau misalnya kayak oh lu kalau misalnya punya agama, punya kepercayaan, pengen lu ngelakuin ibadah lu itu selama tidak mengganggu orang lain, itu sebenarnya boleh-boleh aja. Maksudnya kayak di agama gue pun ngajarinnya kayak begitu. Namun nggak tahu kenapa ya, kayak banyak banget orang-orang atau bisa disebut oknum kali ya, mereka itu kayak mungkin ngerasa kayak oh hal-hal kayak begini keren loh, kayak gue ngebela gue agama banget nih, kayak begitu. Mungkin mereka merasa keren atau kayak gimana, apalagi mereka bahkan kadang mereka kayak gue ngeliatnya mereka itu kagak ngerasa bersalah gitu loh, kayak ngepost di sosmed, di apa. Iya benar. Yang mana mereka berbondong-bondong. Nggak merasa malu ya, padahal kayak bisa dibilang kayak udah sama-sama dewasa, udah sama-sama harusnya tuh tahu kayak yang bener yang mana, yang salah yang mana gitu ya. Ya, menurut gua sih ya, menurut gua pribadi hal-hal kayak begini tuh bisa terjadi gara-gara mungkin emang didikan dari kecil juga ya. Maksudnya kayak saat ini pun gue ngerasain kayak ada banyak orang-orang yang kayak masih belajar, entah itu di bangku SD, SMP ataupun SMA, mereka itu menormalisasikan gitu loh, walaupun kecil ya, tapi hal-hal kayak begini kan bisa tumbuh gitu, kayak entah itu mereka ngatain fisik gitu kan, entah mereka, apalagi kayak misalnya umat Chinese ya, kayak mereka tuh dikatain lu sipit lu, lu hitam, kayak begitu tuh, padahal kan udah ranah rasis gitu kan ya, tapi kayak mereka itu kayak oh ini bercanda doang kok, menormalisasi ya jadinya gitu. Padahal aslinya nggak boleh ya. Iya, aslinya nggak boleh kayak gitu. Boleh, berarti solusinya nih dari masalah gereja ini tuh apa sih guys, kira-kira menurut pandangan kalian nih? Kalau gua sih ya, menurut gua emang dari kecil itu harus udah dibiasain, harus udah ajaran-ajaran yang lu jangan gini deh, kayak coba pola pikirnya diubah dari kecil, maksudnya ditanam gitu loh. Ya, dari kecil harus kayak punya pola pikir untuk nggak boleh kayak gitu, orang tua lah yang lebih tegas lah ya. Terus gimana kalau dari Ricky? Kalau gue sendiri kan tadi kan sempat ngambil dari itu ya, apa sih namanya, bidang hukum kan ya. Jadi menurut gue selain dari diri kita sendiri, maksudnya dari lingkungan kita sekitar, pemerintah juga harusnya ikut andil gitu kan dalam gimana caranya nih para masyarakatnya bisa bersatu nih dengan tujuan untuk mengembangkan negara. Apalagi kalau misalnya ada perpecahan kayak begini kan, itu kan bisa memecah belah bangsa juga kan. Kayak yang sebenarnya kita gue pernah diajarin satu kali itu, katanya sebenarnya perbedaan kita ini bukanlah suatu kekurangan. Jadi sebenarnya perbedaan kita ini harusnya bisa menjadi suatu kekuatan, di mana kita ini ketika ada orang lain yang berbeda sama kita, harusnya itu tuh bisa menambah solidaritas kita. Yang mana kayak mungkin mereka bisa memenuhi suatu hal yang kurang dari kita, atau kita yang memiliki kelebihan tuh ya melengkapi, bisa dibilang kayak begitu. Nah, jadi menurut gua pemerintah itu harus lebih aware lah dengan masalah-masalah kayak begini. Nggak bisa kayak cuman ada masalah ini, jangan cuma ngebahas cuman masalah politik aja gitu. Oke, harus fokusnya terbagi-bagi lah ya, biar karena kan agama ini juga menyangkut ke politik juga nggak sih, kayak itu berpengaruh banget nggak sih ya, kayak persatuan tuh penting banget buat Indonesia juga terutama. Indonesia tuh beragam. Iya, Indonesia tuh beragam, kayak suku tuh bisa banyak banget di berbagai pulau, bahasanya juga beda-beda gitu sih guys. Oke, kira-kira ada lagi yang kita bahas? Apalagi ya yang bisa kita bahas ya?
Oh, ini nih, kalau di agama Buddha ya, agama Oh, ada yang namanya Sabesata Bawantu Sukhitata, itu Apa tuh artinya semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini kita diajarkan untuk tidak saling membedakan dari semua apapun, semua makhluk. Berarti bukan cuma di agama Buddha doang, semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Jadi janganlah guys, Jangan saling merugikan, jangan mengusik ya. Kayak ya udah masing-masing aja, silahkan yang ke masjid ya silahkan beribadah, yang gereja silahkan ke gereja, yang Buddha silahkan ke vihara, yang Hindu silahkan ke pura ya. Jadi kita nggak usah saling mengusik gitu. Intinya gitu sih guys. nah, Oke? ya, Kira-kira udah oke. cukup? Kayak bentar, pengen nambahin sedikit. Oh, ya. boleh Jadi- banget. Sorry nih, jadi nambah waktu nih. Jadi menurut gua kayak semua orang tahu lah kalau misalnya agama di dunia ini kan ada beberapa, ada banyak lah, tapi cuma di Indonesia ini kan ada beberapa yang memang sudah diakui oleh pemerintah. Nah, menurut gua beberapa agama yang sudah diakui ini nggak ada yang jelek, nggak ada yang kurang, nggak ada yang apa, pasti ngajarin segala hal yang baik-baik. Yang baik. Nggak ada tuh kayak mereka ngajarin kayak harus mereka merasa lebih tinggi kah, oh agama gue yang paling bener lah, mereka tuh kagak ada ngajarin kayak begitu. Bahkan di agama gue pun kayak begitu, kayak yang tadi gue bilang agamaku gitu kan. Nah, jadi menurut gue janganlah kita ngebeda-bedain kayak oh dia beda agama dari gue lah, gue nggak usah berteman sama dia, kita jangan kayak begitu. Karena menurut gue semuanya itu baik, nggak ada kayak agama itu yang ngajarin yang jelek-jelek. Kalau misalnya emang ada suatu hal atau berita-berita yang muncul yang jelek-jeleknya itu tentang suatu agama, menurut gue itu jelek bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang Yang menyalahgunakan itu kali ya, Iya. yang nggak bijak atas itu. Iya. betul. Jadi jangan pernah bawa-bawa agama tentang karakteristik orang gitu, karena semua agama tuh ngajarin yang baik ya Iya. kan. Itu tergantung Semua yang sama. iya, itu tergantung kepribadian dirinya sendiri. mereka masing-masing. Betul. Nah, Oke. mungkin dicukupkan saja ya mungkin hari Oke. ini. Oke, makasih teman-teman udah nonton podcast kita pada hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Bye bye. Bye.